CS kuy. Apa kabar CS ku? Kembali lagi di channel kita Kru Sinopsis. Dimanapun kalian berada, semoga banyak rezeki dan sehat selalu. Di sini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul Into the Dark Dawn yang dirilis pada tahun 2019, yang disutradarai oleh Daniel Steam dan diperankan oleh Kang Mat Lauria dan si teteh Natalia Martinez, di mana kisah cinta satu malam seseorang karyawan di sebuah lift kantor yang sangat tragis dan sedikit ada plot twistnya. Tidak akan lama-lama saya akan membacot. Mari kita membacakan kondom dulu. Apa itu kondom? Komentar random. Makan dulu bang sebelum narasi biar gak letoy. Siap CS kuy, kita makan dulu. Semua butuh proses untuk menuju ke sebuah kesempurnaan. Terima kasih banyak bang sarannya. Untuk melaju ke sebuah filmnya, biasa kita akan ada motivasi dulu. Jangan tetap semangat dan teruslah menyerah, dan jangan lupa hidup terus menjadi beban orang tua. Canda CS kuy. Salam kami Krop Sinopsis. Let's go. Film diperlihatkan seorang perempuan yang sedang mengerjakan tugas pekerjaannya. Ia bernama Jennifer. Jennifer terlihat mengirim email pada mantan kekasihnya yang bernama Direk, yang isinya Jennifer telah membeli tiket penerbangan untuk ke New York dan berencana berangkat malam ini agar bisa menikmati malam Valentine bersama, dan Jennifer pun berharap hubungannya kembali baik. Jennifer lalu bergegas pergi untuk mengejar penerbangan malamnya, dan terlihat di kantornya sudah sangat sepi dan tidak terlihat ada seorang satupun. Namun ada seorang karyawan laki-laki yang bernama Guy yang kebetulan sama-sama akan pulang dari kantor tersebut. Wait, can you hold that please? One paying attention. Oh, nice. Mereka belum saling kenal, akhirnya situasi canggung menyelimuti mereka. Guy pun berusaha berdialog dengan Jennifer untuk menyairkan suasana, namun kejadian yang tak disangka pun terjadi. Lift yang mereka tumpangi tiba-tiba macet. What the heck was that? Kini Jennifer pun berusaha mencari cara untuk membuka lift tersebut, dari meminta bantuan ke pusat kontrol dan berteriak ke arah pintu sambil memukul pintu sampai memencet alarm. Semua usaha itu sia-sia karena tidak ada orang di kantor tersebut. No, I got a flight to catch. Oh man. Noises sometimes, but Guy pun punya ide untuk mencari pintu keluar dari langit-langit tersebut, namun karena terlalu tinggi, Guy pun meminta bantuan ke Jennifer, namun usaha mereka sia-sia. Karena Jennifer memukul langit-langit, tangannya pun sakit. Okay. ow! What? You okay? Yeah, I'm sorry. Are you okay? Karena waktu berjalan lama dan tak kunjung ada bantuan datang, Jennifer pun pasrah dan tidak bisa mengejar waktu penerbangannya. Melihat hal itu, Guy pun berusaha menghibur Jennifer agar tidak terlalu sedih, walau sementara Jennifer masih canggung untuk berbicara pada Guy. Namun karena usaha Guy, mereka pun baru terbuka satu sama lain. I would have been better. really? Hingga Jennifer enggak berasa ingin buang air kencing, namun karena masih di dalam lift, Jennifer berusaha untuk menahannya. Guy yang melihat itu pun langsung menyuruhnya Jennifer untuk kencing di pojokan lift. Namun Jennifer tidak mau. Karena ia tidak mau mengotori lift, Guy pun tak habis akal. Ia menyuruh Jennifer kencing di dalam botolnya. Setelah beberapa saat mengobrol, mereka berdua semakin dekat. Bahkan si Jennifer berani memberi topik tentang percintaan mereka. Jennifer pun melontarkan pertanyaannya, di mana mereka pertama kali kencan yang paling kotor. Karena si Guy kebingungan, Jennifer pun menjawab dahulu pertanyaan tersebut. Jennifer pernah melakukan bersama kekasihnya waktu kuliah di dalam perpustakaan. Sementara si Guy dulu pernah bertemu wanita di pantai yang sedang mabuk, lalu melakukan percintaannya di dalam mobil sambil mengemudi. I hate to say that I really don't have a to
working on new. Namun, Guy pun meminta maaf karena telah melewati batas percakapan. Namun saat itu pun si Jennifer mulai bergairah juga. Ia bisa diam saat Guy berjalan mendekatinya dan akhirnya mereka pun melakukan kegiatan anu-anu di dalam lift tersebut. Setelah mereka bercocok tanam, Guy mengungkapkan kalau Guy mulai jatuh cinta kepada Jennifer. Karena mendengar hal itu, Jennifer pun langsung melepaskan dari genggaman Guy. Lalu ia mengatakan bahwa Jennifer mencintai mantannya dan ingin balikan pada mantannya. And get back together. Never forget. No. Dan ia menyatakan hubungan percintaan tersebut hanyalah pelampiasan. Perkataan Jennifer itu pun ternyata membuat Guy tersinggung. Guy pun menyarankan untuk menyudahi hubungan dengan mantannya. Namun Jennifer menolak karena sangat mencintai mantannya. Bahkan Jennifer berpesan kalau kita bisa keluar dari lift, Guy harus menganggap bahwa mereka belum melakukan apapun. Sesaat Jennifer telah mengungkapkan itu, lalu si Guy berubah drastis. Guy lalu mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Ia mengatakan bahwa ia punya jabatan tinggi di kantornya. Ialah hanyalah bohongan semata. Sebenarnya si Guy adalah seorang satpam di kantornya. Lalu ia mengeluarkan ponselnya dan melihatkan foto dan video Jennifer yang kemanapun ia akan pergi selalu dipoto atau direkam. 7, sometimes. Like tonight, right before you. Dan Guy pun mengatakan bahwa ia sudah lama bekerja di kantor ini, namun ia tidak mendapatkan perhatian dari karyawan lainnya karena ia bekerja sebagai satpam. Si Guy pun sudah merencanakan untuk menjebak si Jennifer di dalam lift dan bahkan lift yang rusak itu pun hanyalah bohongan semata karena Guy mempunyai kunci lift tersebut. Saat dimasukkan, lift itu pun berjalan lagi dengan normal. Melihat hal itu pun, si teteh Jennifer pun marah dan akan melaporkan kepada polisi. Namun, si Guy yang tidak mau berurusan dengan polisi akhirnya mematikan lift tersebut. Jennifer berusaha mengambil kuncinya hingga terjadi perebutan yang sangat sengit. Dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Kaki Jennifer sengaja menendang kuncinya sampai patah. Aduh, ampun, kuncinya teh anjing. No! You okay? Mereka pun saling menyalahkan satu sama lain hingga Jennifer memukul Guy dengan sepatunya hingga berumuran darah. Melihat hal itu, Jennifer ketakutan kalau sampai ia membunuh Guy. Ternyata Guy hanya pura-pura mati dan ia pun membabuk si Jennifer nepi ka pingsan. Setelah Jennifer bangun dari pingsannya, ia melihat Guy yang sudah sadar terlebih dahulu. Saat itu, emosi si Guy semakin menjadi-jadi dan waktu saat dicek hodamnya, Guy ternyata mempunyai hodam bangkong korodok dan membuat si Jennifer ketakutan. Bahkan hadiah Jennifer untuk sang mantannya pun yang berupa kemeja dengan lancang dipakai oleh si Guy. Tidak berhenti di situ, hadiah lain yang berisi serutu dan alatnya dinikmati oleh si Guy. Beberapa lama kemudian, Guy meminta maaf atas kejadian tersebut. Guy kemudian berusaha mencari jalan keluar dan akhirnya si Guy pun berhasil menemukan jalan keluar melalui langit-langit tersebut. Jennifer pun dibantu Guy untuk naik ke atas dan Guy pun menunjukkan di mana keberadaan pintu darurat. Namun tiba-tiba Jennifer mengacungkan jari tengahnya dan sontak itu Guy pun marah dan mengejar Jennifer. Guy pun tak habis akal, ia mengikat kain dan melemparkannya ke besi langit-langit dan alhasil keluar dari lift itu. Sementara Jennifer berusaha meraih pintu darurat itu. Saat Jennifer meminta tolong di pintu darurat, Guy menangkap Jennifer dan jatuh ke dalam lift lagi. Ketika Jennifer sadar, Jennifer melihat ke pendeteksi asap, lalu ia pun mengambil serutu dan berusaha membuat asap agar alarm segera menyala.
namun tidak berfungsi karena asap cerutu sangatlah tipis. Lalu Jennifer pun mengambil kertas dan membakarnya dan berharap asapnya semakin tebal. Get back. Di saat itu pun Jennifer mengeluarkan ponselnya untuk mendokumentasikan kejadian tersebut. Lalu Jen mengarahkan kamera ke Guy dan menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Dalam kondisi yang sangat lemah, Guy mengakui kalau nama aslinya John Deacon. Jennifer menanyakan rencana yang Guy buat. Wake up, fucking back. Sit. You hurt? Yes, yes. Waktu berjalan cukup lama dan sudah sampai di hari Senin. Di sini kedatangan satpam yang temannya Guy yang bernama Eddie. Dia menuju kantor bersama wanitanya karena waktu itu Eddie sedang piket di malam hari. Eddie pun langsung ke ruang CCTV dan lalu Eddie pun terkaget-kaget karena melihat beberapa orang di dalam CCTV. Eddie pun memanggil melalui mikrofon Jennifer yang mendengarkannya, lalu Jane pun terbangun dan menjawab Eddie langsung. Hello. Please help me. You guys all right? Eddie pun langsung meluncur ke sebuah TKP. Setelah di depan lift, Eddie langsung cokelnya secara paksa. Dan saat itu pun Jennifer yang sangat bahagia dan tidak sabar untuk keluar dari lift, namun Eddie melarangnya sampai pintu terbuka sempurna. Namun tiba-tiba John menendang Jennifer tanpa sepengetahuan Eddie. Lalu John meminta tolong kepada Eddie. Eddie yang sangat bingung apa yang sedang terjadi sebenarnya. Lalu Eddie pun masuk ke dalam lift untuk menolong mereka. Akan tetapi John dengan sengaja menjepit badan Eddie dengan lift hingga Vayo kecilkan volume karena akan ada adegan yang sangat mengerikan. Wait, no. No. Lalu si John pun membawa Jennifer ke dalam mobil dan memasukkan ke dalam bagasi. Lalu John pun kembali ke lift dan membuang badan Eddie ke dalamnya. Setelah menghilangkan jejaknya, John membersihkan badan dan memakai pakaian rapi. Lalu melaju ke ruangan CCTV untuk menghapus rekamannya dan menghilangkan jejak-jejaknya. Saat John menghapus rekamannya, pacar Eddie pun datang dan menanyakan keberadaan Eddie. Dan John pun menjawab bahwa Eddie telah mati. Dan benar saja, John pun langsung menghampiri pacar Eddie dan membunuhnya. Setelah merasa aman, John pun pergi dengan mobilnya ke suatu tempat yang sangat sepi untuk membuang si tete Jennifer tersebut. John sudah menyiapkan bensin dan menyiramnya di tempat bak sampah yang rencananya untuk membuang Jennifer dan nanti akan membakarnya. John lalu membukakan bagasi dan mengecek keadaan Jennifer apakah ia sudah tewas. Karena Jennifer tidak sama sekali bergerak, prasangkanya John bahwa Jennifer telah mati. Namun sebenarnya Jennifer hanyalah berpura-pura. Jennifer lalu memukul John dari belakang hingga terpental. Setelah memukul, Jennifer langsung masuk ke mobil untuk melarikan diri. Namun Jennifer melihat cerutu yang masih menyala. Lalu ia memundurkan mobilnya dan menabraknya John hingga John pun masuk ke dalam tempat sampah. Sampah yang sudah dibasuhi oleh bensin, Jennifer pun lalu menyalakan cerutu dan membuang ke dalam bak sampah yang di dalamnya ada si John, dan akhirnya John pun tewas terbakar hidup-hidup di bak sampah dan film pun tamat.